Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan ini izinkan kami dari kelompok 2 memaparkan materi dengan topik ilmu tanah yaitu berfokus pada koloid tanah. Materi ini sangat penting karena koloid merupakan komponen kecil namun memiliki peran besar dalam menentukan kesuburan dan kesehatan tanah terutama pada ekosistem hutan. Melalui presentasi ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang jelas dan menyeluruh mengenai apa itu koloid tanah, jenis-jenisnya, sifat-sifatnya, dan bagaimana proses pembentukannya, serta perannya dalam menunjang produktivitas tanah. Baik, kita mulai dari definisi tanah. Tanah adalah campuran bahan mineral dan organik yang membentuk lapisan permukaan bumi, menjadi media tempat akar tumbuh, dan berfungsi sebagai penopang kehidupan tanaman. Tanah terbentuk melalui proses pelapukan batuan dan dipengaruhi oleh iklim, organisme, topografi, dan juga waktu. Di dalam tanah terdapat komponen yang sangat penting yaitu koloid tanah. Koloid tanah merupakan partikel yang berukuran sangat halus, kurang dari 1 mikrometer, dan memiliki luas permukaan yang sangat besar. Kecilnya permukaan tersebut menyebabkan koloid bersifat aktif, mampu menyerap air, dan mengikat ion-ion bermuatan sehingga sangat menentukan kemampuan tanah menyediakan unsur hara bagi tanaman. Koloid tanah dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada koloid organik. Koloid organik berasal dari humus, yaitu hasil penguraian bahan organik oleh mikroorganisme. Koloid ini umumnya bermuatan negatif dan sangat aktif secara kimia. Humus memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap ion dan meningkatkan kapasitas tanah dalam menahan unsur hara. Yang kedua ada koloid anorganik. Koloid anorganik berasal dari mineral liat atau clay. Sifat muatannya bergantung pada jenis mineral, misalnya kaulinit, ilit, atau montmorillonit. Beberapa mineral liat memiliki sifat mengembang dan menyusut, sehingga memengaruhi struktur tanah dan kemampuan menyimpan air. Sifat fisik koloid. Secara fisik, koloid mempunyai karakteristik yang sangat menentukan perilaku tanah. Ukurannya yang sangat halus membuat koloid mudah berinteraksi dengan air dan zat berlarut. Selain itu, luas permukaannya yang besar menjadikan koloid memiliki banyak titik untuk mengikat ion hara. Koloid juga bersifat adsorptif sehingga mampu mempertahankan air serta membantu menentukan tekstur, warna, dan plastisitas tanah. Baik, dari sisi kimia, koloid memiliki muatan yang dapat berubah tergantung pH tanah dan juga jenis mineralnya. Koloid juga memiliki kapasitas tukar kation atau KTK, yaitu kemampuan menahan dan menukar ion positif seperti K+, Ca2+, dan juga NH4+. KTK ini sangat berperan dalam menyediakan nutrisi bagi tanaman. Semakin tinggi KTK, maka semakin besar pula kemampuan tanah menyimpan hara, sehingga tanah menjadi lebih subur. Baik, di sini saya akan memaparkan secara garis besar pada tahap pembentukan koloid tanah. Koloid tanah itu sendiri terbentuk melalui dua proses utama, yakni pelapukan batuan secara fisik maupun kimia yang menghasilkan mineral liat, dan yang kedua, penguraian bahan organik oleh organisme tanah hingga terbentuk humus. Kedua proses ini berlangsung sangat lama dan bertahap. Seiring waktu, partikel semakin terfragmen atau menjadi satu, sehingga memperkaya tanah dengan koloid dengan peran besar terhadap kesuburannya. Baik, selanjutnya yaitu peran koloid dalam tanah. Koloid memainkan berbagai peran vital, di antaranya meningkatkan kapasitas tanah yang menyimpan ion hara, sehingga tanaman tidak kekurangan nutrisi. Lalu meningkatkan kemampuan retensi air untuk menjadikan tanah tidak mudah kering. Terus membantu pembentukan agregat tanah yang stabil, sehingga struktur tanah menjadi lebih baik. Khusus humus berfungsi sebagai penyimpan unsur hara makro dan mikro, serta memperbaiki porositas tanah. Koloid dapat diibaratkan sebagai bank nutrisi di dalam tanah. Pengaruh jenis koloid terhadap kesuburan tanah. Tanah dengan kandungan koloid tinggi umumnya memiliki potensi kesuburan yang lebih baik. Koloid membantu menjaga hara tidak mudah tercuci, memperbaiki struktur tanah, dan meningkatkan retensi air, serta mendukung aktivitas biologis di dalam tanah. Semakin tinggi kandungan koloid,
Semakin optimal juga fungsi tanah sebagai media tumbuh tanaman. Lempung atau clay. Lempung merupakan bagian dari koloid anorganik. Tipe-tipe lempung seperti kaolinit, ilit, dan montmorillonit memiliki karakteristik yang berbeda. Montmorillonit misalnya mampu mengembang dan menyusut secara signifikan. Lempung sangat penting karena menentukan plastisitas tanah, kemampuan menahan air, dan tingkat kesuburannya. Nomor yang ke-10, pengelolaan dan pemanfaatan pengetahuan koloid. Untuk memaksimalkan manfaat koloid tanah, diperlukan pengelolaan yang tepat. Antara lain, poin pertama, menambahkan bahan organik seperti kompos atau pupuk kandang untuk meningkatkan KTK. Poin kedua, melakukan pengapuran guna menyeimbangkan pH tanah sehingga muatan koloid dapat bekerja optimal. Poin ketiga, menyerapkan pemupukan sesuai karakter koloid tanah agar penyerapan unsur hara lebih efisien. Poin keempat, menggunakan ameliora untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan aktivitas koloid. Baik, sebagai penutup, koloid merupakan sebuah komponen yang sangat penting yang menjadi dasar dalam menentukan kesuburan tanah itu sendiri. Baik koloid organik maupun koloid anorganik memiliki peran besar dalam menyimpan hara, menjaga retensi air, serta memperbaiki struktur tanah yang ada. Koloid ini melalui mekanisme kapasitas tukar kation bertindak sebagai penopang utama di dalam ketersediaan nutrisi di dalam tanah. Dengan pengelolaan tanah yang tepat, seperti penambahan bahan organik dan pengaturan pH, aktivitas koloid dapat dimaksimalkan sehingga tanah menjadi lebih produktif lagi. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.